Be a part of the transformative generation. Perkenalkan, saya Ceris Basya Oyanto sebagai host dari kelas 10A dan rekan host saya Nathan Alverino Astono juga dari kelas 10A. Hari ini kami kedatangan tamu salah satu paslon yaitu calon ketua OSIS Kak Gregorius Renat. Kak Gregorius Renat, silahkan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih. Berarti di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang visi misi serta program kerja saya, program kerja kami. Nah, di sini aku sama Ilir punya satu visi, yaitu untuk menjadikan OSIS sebagai wadah supaya siswa-siswi ini bisa mengembangkan soft skill dan hard skill mereka. Oleh karena itu kita punya beberapa misi. Yang pertama adalah untuk mengubah struktur dari OSIS ini. Nah, bagaimana? Kalau sebelumnya kan memang divisi itu ada segitu banyaknya. Kita punya segitu banyak divisi. Nah, kita mau menyederhanakan hal tersebut. Pertama pasti untuk BPH, Badan Pengurus Harian. Nah, itu yang mengurusin keseharian. Kedua, kita juga bakal membuat Humas Kasi. Humas Kasi itu apa? Hubungan masyarakat, kreatif, dan dokumentasi. Jadi anggapannya gabungan dari divisi Humas dan divisi kreatif. Lalu kita juga punya divisi acara untuk mempersiapkan kegiatan dan permainan-permainan kalau ada, sama divisi program unggulan untuk melaksanakan program-program unggulan kita. Nah, karena kita punya spesifikasi dari bagian-bagian dan divisi-divisi di sini, maka salah satu misi kita juga supaya bisa menciptakan kegiatan serta program yang lebih menarik yang bisa mengasah bakat dan potensi siswa. Itu makanya kita punya secara khusus divisi acara sama secara khusus divisi untuk program supaya bisa siswa-siswi ini bisa lebih berkembang. Nah, selain itu kita juga mau di sini supaya siswa-siswi ini mereka kalau kemampuan-kemampuan seperti leadership gitu ya, itu bisa jauh lebih dikembangkan. Sama tidak lupa kita juga kalau misalnya kayak podcast seperti ini ya juga bisa dijalankan, karena itu juga sebuah yang sudah dijalankan lah dari tahun-tahun sebelumnya. Kita juga merasa bolehlah kalau bisa kita menjalankan hal-hal seperti podcast dengan topik-topik yang mungkin lebih menarik, yang bisa menarik siswa dan bermanfaat bagi siswi desa. Nah, untuk program kita hanya ada dua. Program pertama kita punya kewirausahaan, kita berarti kayak berdagang, sama satu kita punya pensi pentas seni seperti kol dan paduan suara dan hampir gitu lah. Baik, terima kasih ya untuk Kak Gregorius Renat ya. Oke ya, sebelum kita untuk mengajukan pertanyaan ya kakak, sebelumnya kita mencarikan suasana biar gak terlalu tegang gitu ya. Kan ini kan topiknya tentang pemilihan ketua OSIS, jadi mungkin agak tegang gitu ya. Jadi sebelumnya kita akan memainkan sebuah permainan dulu ya. Untuk aturan dan permainannya bisa dijelaskan oleh Ceris. Terima kasih, Kak. Jadi untuk permainan icebreaking kali ini adalah tebak gambar. Intinya kita akan memberikan setengah dari gambar bertema hewan dan kakak harus menebak apakah hewan itu. Oke, untuk pertanyaan pertama, kira-kira apakah hewan ini? ini penguin, Yakin penguin? harimau. Oke, coba Ceris kasih lihat jawabannya adalah Salah. Maaf, jawabannya adalah kucing. Oke. Oke ya, kita ngerti ya kira-kira gimana ya permainannya ya. Oke, coba kita lihat ini kira-kira gambar dari hewan apa? Nathan. Apa? Nathan. Oh iya. Mirip sih emang sih kakinya. Coba. Jawabannya masih kucing. Oke. Ya, kira-kira ngerti lah ya. Kira-kira ngerti apa ya? Oke. Next. Oke, next nih. Kira-kira? Kenapa kak ini? Kucing. Yakin? Yakin. Anjing deh. Oke. Jawabannya adalah T-Rex. Oke. Kurang bervariasi. Ya. Harus menurut pikirnya harus lebih out of the box gitu ya. Oke ya. Oke. Ini kira-kira apa? Jelas kok ini. Kucing ya? Kucing. Salah. Jawabannya adalah ikan hiu. Oke? Jadi kira-kira harus divariatifkan ya jawabannya ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira ya kan kalau mau nyalon kan masih harus punya motivasi ya kan. Kira-kira motivasinya kakak apa? Motivasi mau nyalon jadi ketua. pertama, ya ini kesempatan terakhir saja. Oh. Karena ini kesempatan kemarin kan juga sempat toh pas kelas 8, kelas 10, itu kan pas kelas
Kira-kira kakak kan milih si Eileen ya, Eileen sebagai wakil. Apakah kakak tahu kira-kira apa sih motivasinya si Eileen? Motivasinya itu Iya. gimana saya tahu? Ya mungkin cuma karena ya, motivasinya ini tuh cuma untuk membangun hal-hal mungkin seperti komunikasinya dia, mungkin dia juga bisa mengembangkan kayak dari segi kepemimpinan, cara dia bekerja sama dengan tim dan hal seperti itu. Oh gitu-gitu ya. Oke, terus kira-kira ya, kalau boleh tahu nih ya, sebelum nyalon ini jadi ketua OSIS ya kan? Oke. Dulu kira-kira sebutkan apa aja ya dalam hal berorganisasi ya tentunya ya. Kira-kira ada pengalaman seperti apa? Oh, Pengalaman sebelumnya, Ya, boleh di dalam sekolah, di luar sekolah, semua boleh. ya, jadi mungkin kalian juga beberapa sudah tahu, aku kan juga bolak-balik sudah jadi OSIS di sini. Kepengurusan OSIS mulai dari kelas 8 sampai sekarang, sampai saat ini saya masih dalam kepengurusan OSIS. Mungkin hanya berubah-ubah di divisi saja, tapi secara garis besar tetap sama-sama dalam kepengurusan. Nah, di luar itu saya juga ada organisasi dan gereja. Sempat waktu ini yang masih aktif sampai sekarang ini dalam kepengurusan Dinar. Nah, kalau yang saat ini saya di divisi pembinaan pelatihan. Nah, kapan itu kita tuh buat jadwal dinas, jadwal tugas gitu ya, kita buat panduan-panduan yang harus mereka lakukan itu seperti apa sih? Nah, kalau sudah kita juga pasti bang pembinaan pelatihan, pelatih gitu. Jadi kita melatih anak-anak misinan itu untuk dari hari besar kayak untuk ketika pelayanan gitu. Jadi kita mempersiapkan mereka untuk ya seperti itulah. Kita juga aku juga sempat waktu itu berpengalaman tuh di rekoleksi beberapa kali, 2 kali sih, sempat di bagian multimedia sama di divisi kenal itu. Jadi udah cukup banyak sih. Oh iya. Banyak juga ya. Ya lumayan lah. Kira-kira tentunya kalau di setiap event itu kan ada kendala. Misal kalau misalnya ada anggota yang tidak mau bekerja sama dan tidak bertanggung jawab, kira-kira cara Kak Greg dalam menangani hal tersebut gimana ya? Kalau gitu tuh kita lihat sebenarnya dari awal kan ketika nanti kalau misalnya saya terpilih gitu ya, kan pasti membuka rekrutmen untuk pengurus. Nah, yang satu yang pasti saya lihat di sini itu lebih ke komitmen dari mereka. Nah, berarti balik lagi kalau misalnya mereka tidak malas-malas tuh, apakah mereka masih ingat dengan komitmen mereka pertama? Nah, tetapi kalau misalnya sudah terjadi ya, tapi mereka awalnya sudah oke, tapi sampai akhir-akhirnya mereka agak malas-malasan, coba saya buru-buru, coba saya tanyain. Karena kan ada masalah yang mungkin aku nggak tahu gitu, jadi harus dari dua arah. Saya menanyakan dia juga, oh mungkin pendapatnya itu seperti ini, malasnya itu karena ini atau karena itu, misalnya kerjasama lah, as a team gitu. Jadi kalau misalnya dianya juga bermasalah, ya itu juga menjadi menjadi salahku juga karena tidak bisa menyatukan mereka. Oh ya, ini ada apa ya sedikit pertanyaan lanjutan ya. Kira-kira ya, misalnya kan nanti katanya pasti membuka registrasi kan, mau rekrutmen untuk anak kelas 10 sama anak kelas 11 ya, nanti yang akan Kira-kira nanti dalam pemilihan itu, kira-kira kan banyak juga kan nggak mungkin kenal semua sama anak kelas 10 ya kan, karena cuma beberapa, kan soalnya kan beda angkatan juga ya kan. Kira-kira Kak Greg lebih memilihnya gimana ya? Maksudnya kan misalnya Kak Greg punya teman ya kan, temannya itu yang mau jadi anggota, tapi terus juga ada anak-anak kelas 10 yang Kak Greg gak tahu, tapi juga mau nyalon. Kira-kira Kak Greg gimana cara memilihnya? Kan soalnya itu antara memilih teman atau memilih seseorang yang gak pernah kakak tahu apa sih dasar dan kemampuannya. Ya, kira-kira Kak Greg gimana ya caranya memilih antara diri? Oke, nah untuk detailnya belum dipikirin, gue sama ini belum dipikirin sih. Tapi kalau misalnya secara garis besar ya, kemungkinan itu ketika kita memilih anggota itu seperti ini. Nah, kita pasti buka pendaftaran kan. Nah, pendaftaran itu mungkin kayak bisa ngisi Google Form atau kayak buat CV gitu. Nah, kita tuh bisa kenal sama mereka. Jadi mereka nanti nyebutin kayak mungkin tentang mereka, apakah mereka punya pengalaman, motivasi dan lain-lain itu mereka sebutin bisa di Google Form atau mereka bisa pakai CV gitu. Jadi intinya di registrasi itu mereka sudah menyebutkan dari merekanya. Baru setelah itu nanti pasti ada interview. Ada interview. Jadi mungkin aku yang sebelumnya nggak kenal nanti bisa jadi lebih mengenal dan lebih tahu sebenarnya potensinya mereka tuh seberapa besar sih potensinya mereka, seberapa besar sih komitmennya mereka sama mereka tuh mau nggak sih untuk jadi pengurus OSIS ini atau hanya ikut teman. Oke. Nah, itu tadi yang bagian pertama tadi yang kakak bilang kalau misalnya tidak bisa diajak bekerja sama dan bertanggung jawab kan kakak tegur dulu ya, berbicara dua arah. Nah itu
kira-kira kan kita nggak tahu ya namanya orang, kan mungkin aja setelah diajak ngomong dua arah ditegur tetap sama saja. Kira-kira tindakan selanjutnya itu apa ya? Ya mungkin kalau memang bisa ya kita tetap coba agak dikurangi porsi kerjanya. Tapi kalau memang mungkin agak berat, reshuffle mungkin sedikit bisa dilanjutin. Jadi ada perputaran anggota dari divisi ke divisi lain. Atau paling parah, maaf mungkin kita kembalikan ke siswa. Kalau sudah masuk ke tahap yang paling parah nggak bisa diajak lagi dan Oke. karena tetap harus ada tingkatan. Gini Kak Frank, saya sendiri nih ya personal ya. Saya tuh penasaran. Kira-kira ya, kalau misalnya saya ikut OSIS gitu ya, kira-kira gimana ya? Saya sama ini, saya ikut OSIS jarang menemui ada hal ini. Kira-kira apakah bakat dan hobi kita yang selain dalam akademik atau leadership bisa dikembangkan juga dalam OSIS? Hobi seperti apa coba? Misalnya, saya suka main piano misalnya. Saya suka misalnya apa ya? Saya suka main basket. Misalnya gitu-gitu dah. Kira-kira apakah hal seperti itu juga bisa ikut dikembangkan juga? Kalau misalnya dalam ikut OSIS kita bisa mendapatkan kesempatan baru dalam mengembangkan hal-hal tersebut. Coba, ini kalau masuk OSISnya, masuk ke pengurusan OSIS atau? Iya, masuk pengurusan. Masuk pengurusan OSIS. Mungkin ada bisa sih, kalau bisa nanti kembangkan. Karena kan kita sendiri juga dapat ini, kadang-kadang di OSIS juga dapat banyak brosur, banyak lomba-lomba. Nah, mungkin kalau kita tahu dan mereka juga mau gini, mereka juga tertarik. Oh, aku sebenarnya mau coba kalau bisa mengembangkan piano gitu. Iya. Jadi kita coba bisa membantu untuk mencari lomba-lomba. Mungkin hanya sekedar membantu karena itu yang kita bisa. Tapi kalau misalnya kita bisa bantu, ya mungkin bakal kita bantu seperti itu. Itu pasti juga berlaku dengan yang misalnya tidak yang apa sih namanya? Yang tidak ikut dengan OSIS juga pasti juga bisa mendapatkan kesempatan itu kan? Iya bisa, tapi ya yang pasti biasa kita kalau lihat itu pasti dari mayoritas gitu. Jadi kalau misalnya mayoritas itu ketertarikannya apa sih gitu. Kalau misalnya tertarik soal satu orang, nah itu kan agak sulit kadang-kadang. Iya, ya, agak susah ya kalau dipaksakan ya. Iya. Ngerti. Kira-kira nih Kak Dre, kan kita nggak tahu ya, kan calonnya ada 3 dan tentunya yang terpilih kan cuma 1. Kalau saja kan yang hal yang jelek ya, tapi misalnya kan ada kemungkinan ya kalau misalnya Kak Greg tidak terpilih, itu kira-kira gimana sih perasaan Kak Greg? Apakah Kak Greg akan merasa putus asa? Apa yang akan Kak Greg lakukan dan apa yang akan Kak Greg rasakan? Ya berarti setidaknya satu aku tahu aku nggak bisa bikin OSIS gitu kan udah 3 kali gitu. Ya terima aja gitu, nggak masalah. Yang mau nggak mau pasti diterima dong. Nggak mungkin aku juga marah, nggak mungkin aku juga apa ya nggak masalah gitu. Aku juga pasti akan mendukung yang terpilih, mendukung yang terpilih. Atau pasti lah mendukung gitu sebagai teman selama. Keren, jawabannya keren. Kak sportif ya, selalu teman sebaya ya. Gini ya, kan jadi OSIS ini kan ya pasti juga ada beberapa hal yang kita sendiri ada apa ya maksudnya ya, ada keinginan sendiri apa sih kira-kira mau masuk OSIS mau gimana, mau mendapatkan apa kan ya. Kira-kira untuk Kak Greg ya, masuk OSIS ini lebih ke pengembangan skill atau mau untuk portofolio atau mau popularitas, kira-kira mau kalau dari aku sendiri? Iya, dari Kak Greg sendiri aja. Sebenarnya itu sebuah keinginanku itu untuk mengembangkan lebih ke arah pengurusnya ya kalau misalnya. Karena pasti pertama kan ke pengurus. Iya. Supaya aku tuh sebenarnya ingin tuh supaya pengurus ini bisa mereka tuh menjadi sosok pemimpin yang baik. Jadi mereka tuh bisa lah memimpin independen, mandiri. Mereka juga bisa bekerja sama dengan kelompok. Mereka tuh punya sosok leader bukan lebih ke arah pengurus. Dan untuk meningkatkan pasti kayak skill-skillnya mereka lebih kayak misal communication skill dan lain-lain. Soalnya yang aku ingin tuh supaya ketika aku kalau misalnya terpilih dan aku kan pasti punya pengurus-pengurus, aku tuh ingin pengurus-pengurusku ini mereka tuh punya soft skill yang bisa lah mereka pakai untuk kedepan, supaya mereka juga bisa berkembang dan jadi lebih baik gitu, untuk buat keputusan juga lebih baik. Oh ya, jadi menurut Kak Greg meskipun ya misalnya ada yang mau masuk ya, mau nyalon ya jadi anggota. Misalnya dia memang benar-benar gak pernah ikut organisasi apapun dan dia memang ya sangat gak berpengalaman dalam hal ini ya. Baru pertama kali mau mencoba masuk OSIS nih. Kira-kira apakah dalam waktu Kak Greg dalam penjabat bisa membantu mereka gitu untuk bisa mendapatkan skill leadership yang mereka mau? Bisa. Loh, pokoknya ini sendiri kan belum pernah masuk OSIS. Dan saya juga agaklah percaya sama dia gitu, karena aku juga melihat ada potensi dan dia juga masuk ke strategi buat
ya nggak masalah gitu. Aku juga ya pasti open selama mereka punya ya yang namanya komitmen di sini. Mereka mau lah dia di situ. Mereka punya, oh aku mau lah untuk ini. Aku juga serius sama ini, nggak masalah. Jadi yang paling dipentingkan di sini komitmen ya, komitmen dari setiap orang yang mau mencalonkan. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada komitmen gitu, ya susah ya kan kalau mau dirubah ya kan ya. Iya. Ya, oke. Greg, ini OSIS kan untuk apa ya? Untuk murid-murid SMA Little Sun kan ya? Iya. Nah, kira-kira menurut Kak Greg, apa sih yang dimau dari anak-anak SMA Little Sun ini dari OSIS? Yang mereka mau. Iya. Yang mereka harapkan gitu loh. Kira-kira gimana ya? Apakah Kak Greg kayak tahu misalnya apa yang kita, karena sebagai anak kelas 10 ya kan, apa yang kita harapkan dari, kok misalnya Kak Greg kepilih, apa yang kita harapkan dari kepemimpinan Kak Greg? Ya mungkin bisa menciptakan seperti kegiatan-kegiatan yang bisa menarik kalian gitu untuk bukan maksudnya kayak justru menyiksa kalian gitu mungkin refreshing gitu, misal ya kayak apa ya, kegiatan-kegiatan kayak lomba sports gitu mungkin dibatasi dulu. Tapi kalau misalnya kalian punya hal lain, nah itu makanya nanti kita juga pasti buka seperti kuesioner untuk menanyakan gitu. Karena ya saya tidak bisa membaca pikiran kalian seperti itu ya, berarti kita tetap bisa bikin kayak kuesioner supaya mungkin mengetahui lebih dalam gitu loh teman-teman kita ini seperti apa. Apakah kira-kira ya kalian itu bisa menjalin, bukan gitu, bagaimana ya cara kalian menjalin hubungan dengan ya anaknya kan kelas 10 kan ada berapa, 69 ya kan? Kira-kira apakah kalian bisa menjalin hubungan dengan semua orang itu yang banyak itu, dan bagaimana cara kalian menjalin hubungan yang baik dengan para siswa-siswa, biar kan pasti kan kalau gak kenal kan ya gimana ya kan masih memerlukan sebuah koneksi yang baik dengan siswa untuk mengerti apa yang mereka sebenarnya mau dari apa yang kita bisa lakukan ya kan. Kira-kira bagaimana caranya Kak Greg untuk bisa menjalin hubungan yang baik ya dengan siswa-siswa? Makanya seperti itu, itulah namanya pentingnya kepengurusan sih. Gak mungkin dong saya mengatur semuanya dari A sampai Z. Makanya itu kita punya namanya kepengurusan di sini. Nah, makanya nanti dari kepengurusan itu saya juga pasti rekrut kayak misalnya ada perwakilan dari kelas-kelas atau dari gimana. Nah, mereka juga bisa nih kalau misalnya, teman-temanku tuh kurang lebih seperti ini, teman-temanku kurang lebih seperti gitu nih. Nah, berarti itu kan bisa jadi informasi supaya bisa jadi input kayak posisi ini depannya harus gimana supaya mayoritasnya juga bisa jadi kalau menjadi hubungan dengan siswa-siswi itu nggak mungkin dari saya sama ibu sendiri, pas ya kita juga pasti akan menjadi, tapi karena ada peran dari kepengurusan sini juga ada. Jadi, mereka juga bisa membantu kita untuk lebih mengenal kita teman-teman. Oh iya. Untuk Kak Greg, kita para adik kelas ya mungkin kan masih baru-baru ya, belum terlalu mengenal dengan Kak Greg. Iya. Kira-kira Kak Greg kalau menjadi pemimpin itu lebih condong ke aturan ideologi atau simpati? Contohnya kalau misalnya ada temennya Kak Greg misalnya kurang berpotensi tapi pengen nyalon dan segala macam, pengen jadi anggota, Kak Greg lebih memilih untuk memilih apa? Untuk kepemimpinan. Aku kalau seperti itu mungkin nyaman sih. Selama tetap mereka tetap jalan gitu. Kontrak gitu ya. Timeline gitu. Timeline. Kan kita juga pasti ada timeline. Kalau kita buat jadi kurang bisa yang masalah. Jadi kalau misalnya kayak mereka ada nyadar gitu mungkin ada kendala. Yang masalah aku juga pernah berusaha untuk membimbing. Soalnya apa? Kalau misalnya dari kita sendiri gini ya, dari bersama itu pentingnya tuh kalau misalnya kita gagal untuk mengembangkan jadi aturan ini nyangkut di sini itu berarti salahnya bersama ini karena kita tidak bisa mendorong mereka, kita tidak bisa kayak memberikan dukungan kepada mereka. Jadi kalau kita sebagai pemimpin ya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk misalnya namanya ya kita pasti nyatai tapi tetap harus sesuai sama timeline, dan kalau misalnya mereka itu bimbingan kita tetap pasti akan bimbing semaksimal mungkin sebisa mungkin kita bimbing. Wih, caring banget ya ke Greg nih orangnya ya. Caring dong. Nah, harus dong ya. Jadi ketos kan harus ada good image ya. Bukan good image saja sih, harus ada good personality juga. Ya. Harus caring sama soal ya kan. Kalau boleh tahu nih ya, kan dari tadi kita mendengarkan toh, misalnya kita ajukan pertanyaan motivasi, visi, misi, apa kan semua sudah kita tanyakan kira-kira segitu kan. Kira-kira apakah ada seseorang yang menjadi panutan Greg untuk menjadi
apa ya, leader dalam sebuah organisasi. Wah, siapa ya? Kalau nggak ada ya berarti ada, nggak apa-apa sih. Dari kepengurusan sebelumnya itu mereka yang ya berarti kepengurusan OSIS sebelumnya lah, mereka yang bisa membantu aku untuk menjadi seperti ini. Jadi OSIS ini sana, Fabian dia juga terima kasih. Wih, so sweet. Jadi harus belajar dari orang-orang sebelumnya dan ya meskipun ada kesalahan itu menjadi sebuah pelajaran ya kan. Pasti ada kesalahan. Jadi meskipun nanti akhirnya ada kesalahan pasti itu dijadikan pelajaran ya. Ya, evaluasi untuk kedepannya. Untuk Jadi OSIS selanjutnya. Nah, selanjutnya jadi mereka bisa jadi lebih baik lagi. Iya iya iya. Mana ya? Kira-kira menurut Kak Greg, kepengurusan OSIS itu diperlukan sebuah kerjasama kan pasti ya. Bersama. Itu kan antara apa sih anggota-anggotanya nanti. Tapi kira-kira seberapa penting ya hubungannya dengan guru dengan apa yang kalian lakukan di OSIS? Jadi maksudnya apa? Maksudnya seberapa penting ya hubungan nanti anggota OSIS dengan guru? Kira-kira apakah ada sebuah ikatan yang perlu dijalin juga? Ngerti nggak? Oh, pasti. Kan sebenarnya OSIS ini anggapannya kasarnya bisa jadi untuk jembatan loh. Jembatan antara guru sama murid. Nah, kalau kita sendiri sama murid nggak bisa, sama guru nggak bisa, apa? Jadi pakaian kita tetap ya kalau sama guru kita juga tetap pasti menjadi hubungan yang baik. Kalau misalnya kita juga ada input, kita akan dapat input dari guru, kita juga pasti akan berkembang. Baik. Oke, kita sendiri pasti ada kekurangan ya dan kelebihan. Nah, kira-kira apa sih kekurangan dari Kak Greg dan kira-kira apakah itu akan mempengaruhi kepemimpinan Kakak di OSIS? Kekurangan. Mungkin kalau dari aku sendiri, gimana aku cowok ya, namanya manajemen sama kedisiplinan itu biasa gitu. Apa? I feel you. Aku juga kayak Itu gitu. makanya aku nggak bisa ambil perempuan di sini sebagai waktu itu. Dan dia juga bisa lah. Kalau misalnya aku lagi mau disiplin, aku lagi keluar dari akademi, aku udah ada terus atau sama deadline ada waktunya ada di sini lebih lama. Jadi kan perempuan kan lebih disiplin kok. Biasanya sama schedule mereka juga lebih rapi. Nah, pasti ada di situ lebih kedisiplinan, lebih ke apa namanya time management juga kadang juga kayak seperti itu. Oke, kira-kira untuk perbincangan hari ini ya sampai sini saja. Iya. Terima kasih telah datang ya di sini Iya. untuk bisa ajak kita bicara santai ya. Untuk teman-teman jangan lupa pada tanggal 18 Agustus akan diadakan pemilu untuk pemilihan ketua OSIS yang nanti ya. Jangan lupa untuk memilih, jangan golput ya. Jangan sampai golput. Iya. Oke, untuk Kak Greg apakah ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Ya kalau misal kalian percaya sama gua, bisalah pilih nomor 3. Untuk masalah lain, good luck, Evan. Wis, nice last words. Thank you semua. Sampai jumpa. Terima kasih.